Cek 1 2 3. Oke, sebenarnya agak males ya mau bikin video review karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini user Wired pada sepi entah kemana, apa mungkin sudah pada hijrah. Pokoknya udah nggak kompak lagi ya. Di grup juga udah makin sepi. Terus ada beberapa dev yang udah jarang update, udah males berkarya mungkin ya. Ya rasa males itu pasti adalah orang manusia ya, wajar. Ya wis lah, terserah. Yang jelas saat ini aku lagi ada di custom room ini. Hai guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Iya. MIUI XL Edition 1253 untuk Redmi Note 5 alias Wired ya. Untuk changelognya seperti ini, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Untuk link downloadnya nanti bakalan aku taruh di kolom deskripsi. Untuk bloatware awalnya nggak terlalu rame, jadi standar aja kayak MIUI biasanya. Kita cek di bagian kamera dulu, dan untuk kamera di sini aman semua ya. Untuk fitur-fiturnya juga masih normal standar. Di bagian sound kamera ini aman. Terus untuk safety ID card aman. Kemudian ada timestamp sama watermark, ini juga aman. Kemudian di bagian bawah ada fingerprint shooter, ini juga berfungsi. Apalagi ya, udah itu doang sih kayaknya ya. Kemudian di bagian video juga masih kayak biasanya, ada image stabilization. Kemudian video quality-nya juga sudah support 60 fps. Terus untuk Magis yang aku pakai di sini, aku masih pakai Magis yang versi 23.0. Nggak aku update karena ya masih belum butuh untuk update. Terus untuk safety net-nya kecentang biru semua kayaknya ya, kita tunggu aja. Nah ini dia sudah kecentang biru semua. Kemudian di bagian Play Store kita cek untuk sertifikasinya. Ini paling bawah sudah tersertifikasi ya, artinya Play Store sudah aman. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian dalamannya. Yang pertama XL info dulu, tampilannya kayak gini. Update channel, maintainer RC Caha, update channel XL Ricolino, support Ricolino, all spec-nya seperti ini. Kernel dipakai seperti biasa, dia pakai Diageo versi 13. Dan pakai kernel ini biasanya kan agak anget ya, anget yang berlebihan. Tapi yang di sini ya aku rasain itu dipakai main game, angetnya juga masih anget wajar. Dan jarang banget ditemui nge-freeze ya, jarang banget aku temuin nge-freeze. Pakai kernel Diageo V13 ini hasil skor Antutunya kayak gini ya. Dapat 165.000 sekian, rinciannya seperti ini, dengan suhu seperti ini, 38 derajat Celcius. Jadi ini masih sangat wajar banget. Nah, di sini aku tulisin sebelum ya, karena ada sebelum pasti nanti ada sesudah. Termasuk di bagian CPU throttling hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat di sini untuk maksimal CPU-nya ini overclock ya, 2.2 GHz, dan hasilnya kayak gini. Ini juga aku tulisin sebelum. Alasannya kenapa? Karena di sini aku juga pakai modul, aku ngetes pakai modul yang kemarin ya, MIUI Enhancer, yang aku bilang di video sebelumnya itu modulnya katanya bisa buat jadi semut lebih ringan. Jadi aku tes sekalian. Dan untuk hasil pengetesannya ini sebelum ya, pakai kernel ini hasilnya itu kayak gini ya. Coba dibandingin ada perbedaan apa enggak untuk CPU throttling-nya. Sebelumnya kayak gini dan sesudahnya kayak gini. Kemudian untuk skor Antutunya sesudahnya kayak gini, malah turun ya, 162. Kalau sebelumnya dapatnya 165. 25 untuk GPU-nya aja 258 ya. Di sini 257, jadi turun. Kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau kemarin untuk modulnya itu aku bilang emang smooth ya, emang kerasa banget. Dari yang sebelumnya itu kerasa agak berat, pakai modul itu jadi lebih enteng, lebih ringan. Buat slide sosial media, buka multitasking itu lancar banget. Cuman untuk kasus ROM yang sudah oke dipakein modul itu malah bisa jadi, kalau nggak cocok ya, itu malah bisa jadi penurunan gitu ya, kayak di custom ROM ini. Jadi terpaksa untuk modulnya aku hapus ya. Jadi cuman ada satu modul doang yang aku pakai di sini, dan ini pun bukan modul yang berkaitan sama performa. A few moments later. Kemudian di bagian dalamannya kayak gini ya, kita cek dulu. Private network tipe sayang cuman ada 3 pilihan. Kalau untuk buat sharing VPN di custom ROM berbasis MIUI, terus terang aku nggak tahu bisa apa enggaknya, aku nggak tahu. Jadi buat yang tahu silahkan komen. Selama ini sih nggak ada yang komen bisa apa enggak ya, kayaknya sih nggak bisa. Wallpaper seperti ini dan semuanya normal. Untuk wallpapernya ada beberapa pilihan ya.
Nah, kalian bisa pilih sendiri. Ada yang versi online juga, tapi ya nanti silahkan coba kalau penasaran. Untuk font yang aku pakai ini dia, namanya manis-manis ya fontnya. Terus kemudian untuk fitur-fitur yang lain kayak lock screen, ini tap to wake, ini aman ya, tap to wake nya aman, nggak ada kendala. Kita tes lah. Nah, untuk posisi hidup buat matiin ini nggak bisa, jadi harus diklik di bagian status bar, dan ternyata nggak bisa juga. Kalau posisi terkunci bisa ya. Jadi untuk tap to wake yang aku maksud aman di sini adalah saat posisi layar terkunci, guys. Untuk yang lain semuanya masih standar kayak biasanya, nggak ada yang aneh. Di bagian sound dan vibrasi, di bagian paling bawah juga sudah ada mission enhancer-nya. Kemudian untuk notifikasi dan CC ini, aku sih lebih suka pakai yang versi lawas saja. Kemudian untuk status barnya bisa munculin show connection speednya, kayak gini tampilannya. Ini ya, untuk connection speednya muncul di bagian atas. Terus untuk penggunaan baterainya aku rasa ini masih terbilang standar, awet, normal, wajar. Terus di bagian bahasa ini juga sudah support bahasa Indonesia. Kemudian di bagian developer option ada extended power menu. Jadi kalau kita tekan tombol power terus kita klik 2 kali, maka ada pilihan lagi mau ke recovery atau mau ke mode fastboot. Untuk yang lain semuanya standar biasa. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada special fitur dan ada 8 menu. Ada gaming turbo juga, dan untuk game turbonya ini masih sama kayak biasanya, jadi nggak ada yang aneh. Dan aku aktifin ya kalau di MIUI, kalau di AOSP sih biasanya aku disable. Kemudian untuk fitur yang ada di quick settingnya seperti ini tampilannya, penampakannya kayak gini. Jadi langsung aja kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan. Hotspot mana ini? Hotspot sudah hidup dan wifi nya mati, jadi ini crash ya. Kalian harus pakai modul khusus buat hidupin keduanya biar nggak crash. Kemudian untuk penampakan recent aplikasinya kayak gini, dan bisa buat kunci aplikasi juga biar nggak ke close. Kemudian di bagian cleanernya ini juga berfungsi dengan baik. Kemudian untuk modul enhancer-nya yang aku pakai ini dia. Nanti kalau kalian penasaran pengen nyobain, linknya aku taruh di deskripsi juga, silahkan cek aja. Ya wis, mungkin kita aja dulu untuk review kali ini. Kalau secara garis besar ini ROM-nya enak banget dipakai ya, nggak usah pakai modul apa-apa sudah enak. Kalau dipakai main game ini jarang sekali kerasa nge-flash, itu jarang ya, jarang. Cuman kendalanya itu tadi di bagian panorama. Terus satu lagi kendalanya, jadi alasan kenapa aku pakai kamera yang atas ini itu karena untuk screen recordernya ini nggak sinkron. Jadi udah beberapa menit gitu antara suara sama layar yang ditampilin itu nggak sesuai ya. Udah itu doang kendalanya. Untuk yang lain aman, ini enak banget. Thank you udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. Bye bye.